Berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan yang juga Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, menderita Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kearahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan 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 seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan 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 seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia.
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kawahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan 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 seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, kawahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan 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 seluruh dunia. Tunjukkanlah belas Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja kerahiman ilahi, menolonglah kami. Marilah berdoa. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tanpa batas dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu kepada Ibu Sisilia Sitari yang telah Kau panggil dan tingkatkan pula kerahiman-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan serta kami yang berkumpul di sini, supaya pada saat-saat yang sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, sang kasih dan sang kerahiman. Amin. Mari kita mohon juga kepada Bunda Maria untuk mendoakan Ibu Sisilia Sitari dan kita semua dengan berdoa 3 kali salam. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, berdoalah dosa sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, berdoalah
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, Tuhan anak yang berdosa, sekarang dan mati kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada mula. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Sang Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Udah Bapak Ibu maju ke mawar penuh saja yang di depan ya, nanti gambarnya juga dari malam seperti kami di belakang saja Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore berkah dalam. Puji syukur pada Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk hadir mengikuti ibadah memulai 7 hari Ibu, memulai 7 hari berpulangnya Ibu Sisilia Sutari utawi Ibu Sudayat Ibu Kaulo. Sore ini kami mewakili keluarga yang pertama mengaturkan sugeng rawuh dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sedoyo. Semoga dengan ibadah memulai ini Tuhan memberikan segala pengampunan untuk ibu kami, ibu atas segala dosa ibu kami, dan memberikan tempat yang layak bersama para kudus di surga. Sore ini ibadah akan dipimpin oleh Mas Bagus, Bapak Diakon untuk Antonius. Kami juga mengaturkan terima kasih tadi Bu Edik sudah berkenan memimpin Koronka sebelum ibadah memulai ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam suasana doa untuk memulai ibadah ini. Kepada Mas Bagus, mohon kami persilakan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Pada sore hari ini kita berkumpul, mari kita merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Mari kita curahkan kasih kita pada keluarga ini. Kita mohon penyertaan Tuhan serta belas kasih-Nya di Sisilia Sutari yang pada hari ini 7 hari yang lalu dipanggil menghadap kepada Tuhan. Mari kita awali pada sore hari ini. Kita mulai dengan lagu pembukaan. Mari kita melanjutkan lagu pembukaan dari buku nomor 84 kepada
Tuhan Yesus Kristus, di dalam tangan-Mu hidup mati kami, Engkaulah penebus. Kita mulia Tuhan, mengalahkan maut. Mana? Mbak sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Putranya menerangi kita dengan sabdanya. Semoga Roh Kudus mempersatukan kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati saudari kita Ibu Sisilia Sutari yang meninggal 7 hari yang lalu. Dalam ibadat ini kita akan berdoa untuk keselamatannya dan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yaitu iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut, supaya kita pantas berdoa kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan Putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami, Ibu Sisilia Sutari, yang sudah Kau panggil 7 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami. Berkat kebangkitan Putramu yang menyelamatkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus. Pembacaan diambil dari surat Rasul Yohanes. Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara terkasih, coba lihat. Allah begitu mengasihi kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Itulah sebabnya yang saat ini tidak mengerti kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kita adalah anak-anak Allah, tetapi bagaimana kita nanti itu belum diperlihatkan kepada kita, namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang,
kita akan menjadi seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dan penjahat yang digantung itu menghujat dia dan katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya sudah 3 periode menjadi prodiakon, tetapi setiap kali setelah bacaan Injil pasti kemeringat. Jadi ini mumpung besok Desember ada pilihan prodiakon, yang mau nemenin saya kemeringat nanti dipersilahkan mendaftarkan diri. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Injil pada sore hari ini yang kita perdengarkan kembali mengingatkan kita, selalu memberi kita rasa yang tenang, rasa ayem. Setiap sabda Tuhan pasti selalu memberikan itu. Banyak sabda Tuhan seperti yang pada waktu 3 hari kemarin kita perdengarkan juga dalam malam pemberkatan bahwa Yesus menyiapkan tempat bagi kita di surga, maka kita janganlah pernah gelisah, jangan cemas, jangan khawatir. Kita akan selalu mendapat pertolongan Tuhan. Dan kita mengimani bahwa di dalam satu gereja, sebagai tubuh mistik Kristus, kita bersatu sebagai orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Kita semua selalu mengenang sambil berdoa bagi keselamatan abadi orang-orang yang sudah meninggal. Karena bagi kita, kematian itu sesungguhnya merupakan peristiwa puncak kehidupan. Hidup kita yang masih fana saat ini, pada saat kematian datang bukan dihilangkan, bukan dilenyapkan, tetapi diubah menjadi kehidupan yang baru. Yang artinya kejiran hidup kita di dunia ini setelah kita meninggal nanti masih ada kehidupan baru, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Maka kematian bagi kita merupakan saat yang tepat bagi kita untuk mempercayakan diri secara total, seutuhnya pada Yesus Kristus yang merupakan tujuan hidup kita, karena Dia sendirilah kebangkitan dan hidup kita. Untuk itu, setiap kali kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kita memohon supaya saudara kita disucikan dari segala dosa, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, supaya segera boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa kematian merupakan puncak kehidupan, karena dari situlah awal kita akan memasuki kehidupan abadi
yang bahagia di surga. Dan ada satu prinsip yang boleh kita pegang bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang pasti selain daripada kematian. Itu kita tahu, itu sungguh-sungguh diimani oleh ibu kita, Bu Sutari Sudayat, yang beberapa bulan sebelumnya kesiapan ibu ini ditunjukkan melalui dia menyiapkan sendiri tempat pemakaman. Jadi dia memesan kepada orang yang lemah tempat untuk dia dimakamkan, dan putra-putranya pun tidak ada yang tahu. Hanya dia malah tidak tahu kalau itu sudah menyiapkan tempat pemakamannya. Jadi itu merupakan sebuah nyali atau sebuah kesiapan ibu itu menghadapi kematian. Ketika kita menghadapi kematian, pasti ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk kita menghadapi kematian? Saya kutip ini dari Santo Alfonsus Maria de Liguori. Dia adalah seorang uskup gereja dan juga biasa disebut sebagai Rasul Kerahiman. Ada 3 tips menghadapi kematian, menyiapkan kematian. Biasanya tip itu tip merawat tanaman atau tip memasak, tapi ini yang ada tip menghadapi kematian. Yang pertama, jangan menunggu sampai saat terakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang pada kita. Kita jangan pernah mengatakan akan mendekatkan diri pada Allah, akan menyiapkan kematian nanti kalau sudah tua, karena syarat kematian itu bukan tua, bukan sakit. Kadang-kadang orang yang sehat, orang yang masih muda, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi jangan menunggu sampai saat terakhir, dan yang terpenting kita harus membenci dosa-dosa kita dan juga selalu mencintai Allah dan selalu merindukan bertemu dengan Tuhan. Kemudian tips yang kedua, kita harus selalu berusaha untuk memeriksa batin. Kita harus selalu berusaha untuk membereskan hidup kita. Apa dari hidup kita yang kita rasa saat ini tidak berkenan di hadapan Allah, kita perbaiki. Kita bisa menjalani dengan cara salah satunya dengan rajin mengikuti Ekaristi, atau kita berdevosi pada Bunda Maria, devosi pada para kudus. Seperti Bu Eti ini komandannya devosi pada kerahiman ilahi. Yang mau ikut bisa mendaftar Bu Eti menjadi istiqosan. Kemudian tips yang ketiga, menghindarkan diri dari cinta duniawi. Santo Ambrosius, ada yang kenal Santo Ambrosius, sepertinya ini yang memakai nama baptis ini juga jarang. Dia adalah seorang uskup di Milan. Sebelumnya dia adalah seorang gubernur di Romawi. Santo Ambrosius mengatakan, barang siapa mematikan cinta duniawi selama hidupnya, maka ia akan mati dalam keadaan baik. Jadi itulah cinta duniawi, karena cinta duniawi itu biasanya adalah awal dari kejatuhan kita ke dalam dosa. Maka mari kita berusaha untuk meninggalkan cinta duniawi. Memang kehidupan duniawi selalu dikejar oleh kebutuhan, dikejar oleh materi, tetapi tidak harus menjadikan kita menjadi mencintai atau tergantung kepada duniawi. Dari tips-tips di atas tentunya kita juga masing-masing mempunyai keyakinan, kita mempunyai
hal-hal yang kita siapkan secara pribadi untuk menyambut kematian kita. Maka marilah kita semoga senantiasa diberkati dan dituntun oleh Roh Kudus agar kita semakin bertekun dalam doa dan juga senantiasa mempunyai semangat untuk bertobat. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita mengungkapkan iman kita akan kehidupan abadi di surga. Mari kita berdoa. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah sumber kemurahan rahmat yang tak pernah membiarkan umatnya tinggal sendirian. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepadanya dan mohon supaya kebahagiaan dan kedamaian meliputi saudara kita Ibu Sisilia Sutari bersamanya di surga. Tetapi kita juga berdoa supaya kita senantiasa diperbolehkan bernaung dan tinggal dalam rahmat penyelenggaraannya. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang pada malam ini kita doakan Ibu Sisilia Sutari, semoga Allah membebaskannya dari hukuman dosa. Kami mohon. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan melimpahkannya dengan belas kasih. Kami mohon. Semoga Allah Bapa menyambutnya di dalam kerajaan abadi dan semoga Allah membahagiakan dia dengan persahabatannya serta mempersatukan dia dengan para kudus di surga. Kami mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga ketabahan dan iman senantiasa menyertai perjalanan hidup dari keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Sisilia Sutari, sehingga dapat tetap melihat pengharapan akan anugerah dan rahmat Allah. Kami mohon. Bagi semua orang yang sudah meninggal dalam pengharapan akan kebangkitan, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan-Nya yang abadi. Kami mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga kita tetap berpegang pada pengharapan akan kurnia-kurnia abadi yang dijanjikan Allah Bapa kepada orang yang percaya kepadanya. Kami mohon. Bapa, kami juga berdoa bagi semua saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa kepadamu terlebih untuk Mas Didit yang saat ini sedang kambuh sakitnya. Berikanlah rahmat, kekuatan, kesehatan, dan jamaah ia, semoga Engkau memberikan kesembuhan. Kami mohon. Mungkin dari keluarga ada yang menambahkan doa. Dan semua doa dan permohonan kami ini Bapa, kami persatukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, berilah ibu kami, Ibu Sisilia Sutari, istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang meninggal beristirahat dalam damai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersama kita pada ibadat sore hari ini, kita akan sebentar lagi akan menutup ibadat ini. Terima kasih atas kedatangan, atas kehadiran dan kebersamaan doa-doa kita. Semoga Allah dan sungguh menjadi berkat anugerah, kemurahan, berkat yang berlimpah bagi arwah Ibu Sisilia Sutari. Dan semoga sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan sungguh-sungguh dapat menguatkan kita dan sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita untuk selalu lebih mengenal akan Allah. Karena kita akan lebih dan kita akan selalu mengenal, akan selalu mendalami apa yang menjadi sabda Tuhan kalau kita rajin mendengarkan dan membaca sabda-sabda Tuhan. Mari kita tutup doa ibadat pada sore hari dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau menandaskan bahwa suatu kediaman di surga tersedia bagi mereka yang menghayati nasihat-nasihat Injil. Maka kami mohon, lindungilah pengembaraan kami di dunia untuk mengambil bagian dalam salib Putra-Mu, dan perkenankanlah kami kelak bersatu dalam kebahagiaan abadi bersama hamba-Mu, Ibu Sisilia Sutari, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengakhiri ibadat ini, marilah kita mohon berkat dari Allah Bapa. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat memulai 7 hari meninggalnya Ibu Sisilia Sutari sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup dengan lagu dari Queen Maria, karena ini lagu kesayangan Hidayat dan kebetulan bulan ini bulan Maria bulan Hidayat. Terus Mas Edi, ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, puji syukur pada Tuhan, ibadah memulai
peringatan 7 hari berpulangnya Ibu Sisilia Sutari maupun Kawasanan, kami keluarga Ibu Sisilia Sutari sekali lagi mengaturkan terima kasih. Semoga dengan dukungan kita semua, Tuhan memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa Ibu dan memberi jalan untuk memberikan kembali ke surga bersama para kudus di surga. Dan semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita semua yang masih diperkenankan menikmati pesiaran hidup di dunia ini. Sekali lagi, terima kasih. Matur nuwun. Halo, Dek Rudi. Dek Budi. Selamat sore Mbak Rita. Ya, selamat sore. Ini Bude nih. Sehat Bude. Yang lain mana ini? Selamat sore, Dek Edi. Nah, itu Mbak Susi. Halo. Ya, ini Bude nih yang kangen menyapa. Udah besar. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Maaf yang online-nya agak tidak lancar ini. Jika berkenan, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, kami tayangkan sedikit video dokumentasi ya. Ya. Oke. Laura bisa share videonya. Oh ya Nina malu lah belum. Capek. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Lindungi Tuhan. Terus jaga kesehatan. Tapi ini nggak direkam karena nggak bisa ya pakai Google Meet-nya saya bisanya pakai edit tapi lupa nggak pakai. Enggak ya, oh iya tuh Mas Yoganya izin keluar ya. Video Jun. Video aneh. Enggak bisa bi.
Sana Tante Yuni, tunjukannya monggo tunjuk. Enggak disambi. Ini Mas, sampai Foto reuni kita di antarane polu. Mbak Eti loro. Eti loro. Telu. Mas Desi, Ati ra ngerti. ora ngerti. Ati itu ya. Loro ya. Kok ngabari dhewe ora kok. Oh, anak ra tau ngabari. Mon mesti ngene. Ben itu ora mikir sumbangan terus ra kandhani. Ya. Rudi pirasi. Ora mikir sumbangan. Tahu sok. Temu ya apa wis sangat. Banyak, tapi memorinya harus digital. Iki anakmu ya. Sopo? Rita apa Eti? Laura. Laura. Sama ya di Rita tuh ya TV guys. Wis pokoke le gawe anu ya turun-turunan. Busil. Busil putrane pinter. Oh, dia ada batasan ini ya, kalau terlalu panjang. Nah, tetap gitu Bu. Pertama sih Neng. Anak nomor 1 siapa? Kok rendok ya? Rita. Eti. Silakan bilangin soe Kanjeng Gusti Yesus Kristus putra dalem tangan pangeran kawula ingkang miyos saking Kanjeng Sri Maria kakabut dening wasaning Yang Roh Gusti ingkang nandhang kawula nalika jamanipun pun Pilatus disalib badan dan dimakamkan di tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari orang mati. Yo ojo nganti lali benar. Bapa kami yang ada di surga kok Maknya gitu terus. Ya Pak Cak ini mboten ini Bapak kami yang ada di surga gitu aja tapi nggak usah pakai nada. Siapa? Coba Bapak kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Penekno blimbingku. Lah wong nek sang go lucu. Ibu seneng neng Muntilan apa neng kene? Ya nek dipikir padha ae. Seneng wirawiri. Oh, Nek kono ki ra prono ki duwe apa jiku apa arep ya weruh kono. Tur wong aku ki wong Rita Eti kae mbok sibuke ndek beras. Wah. Bagoran nek diwenehi sak anake sibu. Kon nggo beras ngono emoh. Nek karo aku ki luwih becik kon ngenake wong-wong kuwi ngono. intine berarti padha wae ya. Arep neng Jayan, arep neng Jakarta, arep engko neng Bekasi Mbak Rita, arep engko neng Sumba, padha wae ya. Yang penting malah keliling gitu ya. Gantian gitu ya. Ben bervariasi to. Ayo. Ben happy to. Dadi aku dadi rumangsa nang ndi-ndi iki hake padha. Tapi iki mergo corona, kita paling suwe kudune ning Jakarta ning kene. Ayo. Isih setahun meneh piye? Weh. Ya kok suwen. Kesuwen. Mose. Setengah tahun. Ayo. Ya engko omong karo coronane sik kowe tekan kapan ngono ya. Ya aku wingi Soale iki kan sia-sia engko misale maksa
ora gelem setahun, tapi penyakitnya isih bahaya nang ndi-ndi. Do kena kabeh. Ayo mending ning kene to. Ritane nang nggone dhewean pindur. Moro aku nang kono terus ngono kuwi. Rita ya nang kono terus. Ayo, Seneng nek ro aku ya. heeh. Dek ora Main tau. dakon ya. Eneng kancane, ayo dituku dakon bareng ae. Sing tuku iki, Mo Mbak Rita mung sing ngajari. si bule ngerti, si bule ngomong. Ambuh kuwi eneng dakon wong tuwa dakon dakonnya kuwi. Dienggo kono. Terus karo Rita kene. Ya, Yuk menang malahan ya. Menang totoan to wingi. Menang piro? 100. Oh. Menang totoan-totoane nggo Ora. duite dhewe. Cite dhewe. Duite dhewe. Pengetok-etoke totoan. Oh. Itu Ya, dhewe. ya ora apa-apa, etok tak nganggo dit. Jane Arep dijual-juwele, dit aku ora oleh. oh, jane ibu pinter itu siasat jane ya. Kita ngaku-ngaku ra iso dakon. Begitu diajari Mbak Rita malah ujung-ujungnya terakhirnya menang ya. Masono apa, Bu? Membaca dari hari tidak ya iso. Maka Allah menjadikan sakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah sakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Ini gawean apa kok ngene iki? Yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Aturun.
Halo. Matur nuwun semuanya ya. Malam, Amin. Sama-sama. Izin dulu Mas Adi. Budi nggih, matur nuwun. Budi, Yuni, Pak Pur. Dek Budi di mana? Di Prambanan, baru pulang. Oh, Bude masih online. Oh, matur nuwun nggih, Pak Tri. Masih. Berkas dalam. Dek Edi masih di Mundilan toh? Nggih, ini masih kita menunggu hari ini. Jadi kalau besok dan lusa sudah pada pamit ini. Oh Tadi ya. upacara terakhir sama Keluarga adatnya. Mundilan. Nggih. Mas Bude Didik bagaimana, sakit apa ya? sehat? Mas Didik gimana, sehat? Mas Didik Iya. sakit apa? Kalau yang sakit tadi Didit, jadi sebelahnya. Oh Didik. Jadi Oh diakon Didik. ya, bukan Oh Mas Didit Didik. Oh Didik kita. yang temanku tapi ya. Didit. Iya, yang Teman teman saya saya di Sanata SMA, Dharma. yang kemarin jadi perdiakon itu. Didit.